Simak dulu jawaban Surya Paloh terhadap sindiran Presiden Jokowi di momen HUT Partai Golkar yang ke-58 yang sempat teramai itu. Ini jangan-jangan ada nggak masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini? Ada zona kenyamanan yang dimiliki Nasdem ini. Dia bagus, partai bersahabat, partai yang ada dalam pemerintahan. Tapi ada orang di sana dikatakan itu orang di luar pemerintah. Kita cek kenapa itu dia disebut orang pemerintah. Karena dia kalau dalam sistem kita nggak ada pemerintahan juga. Kalau Anies Baswedan misalnya calon presiden ini dan orang di luar pemerintah, saya berpikir apanya orang di luar pemerintah? Baru kemarin dia pensiun dari DKI. Ini waktu dicalonkan oleh Nasdem dia sebagai gubernur. Gubernur berapa? Ada dalam sistem pemerintah? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah. Jadi berarti dia orang dalam pemerintahan. Itu pemahaman Nasdem. Kita cek lagi apa latar belakangnya. Ini jangan-jangan ada nggak masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini. Kalau kita beri kesempatan dia menjadi pemimpin negeri ini, kita coba cek. Kita coba berikhtiar, kita lakukan pengecekan. Ada. Apa dia menjadi alat negara asing? Ya ada juga dalam pemahaman kita. Jadi apa yang salah? Nggak ada yang salah, cuma nggak disukain aja. Ini faktor suka nggak suka. Coba kita berkira dia tidak suka, kita suka. Nah kita sekarang di posisi itu. Kenapa? Ada hal yang menyentuh kalau pikiran saya sebagai ketua. Rasa keadilan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Memang benar, Anies sebagai warga Indonesia yang sama-sama punya hak mencalonkan sebagai presiden. Betul itu, nggak ada yang salah sebetulnya. Cuma Surya Paloh lupa dan tidak bertanya kenapa Anies Rashid Baswedan banyak orang yang tidak suka. Harusnya pertanyaannya ke sana. Ada apa? Siapa Anies? Bagaimana latar belakangnya? Dan saya kira Pak Surya juga tidak bodoh-bodoh amat. Pasti tahu alasan orang lain kemudian kurang suka kepada Anies Rashid Baswedan. Ya, saya kira pasti tahu lah. Pasti paham, tahu. Gak mungkin tidak tahu. Itu pasti kalau dia mengatakan tidak tahu itu pura-pura saja. Dan satu lagi, memang benar, suka dan tidak suka itu urusan subjektif, bukan urusan objektif. Ya, saya pikir ya itu kan nasihat Pak Jokowi kepada Partai Golkar. Tergantung vertikal lah. Saya pikir itu nasihat yang baik ya. Oke, jelas. Jadi Pak Surya Paloh secara lisannya dia mengatakan sama sekali nggak tersindir terhadap apa yang Presiden Jokowi ucapkan. Itu nasihat yang baik untuk Partai Golkar. Mulutnya tapi nggak tahu hatinya. Mulutnya mengatakan nggak tersindir tapi nggak tahu hatinya. Kemudian kita simak satu lagi video penegasan Nasdem Surya Paloh kepada Anies Rashid Baswedan. Dia mulai menyadari bahwa Anies Rashid Baswedan banyak yang tidak suka. Jadi nggak perlu juga saya jabarkan. Intinya itu sih. Menurut kalian sosok Anies seperti apa? Silahkan komentar di bawah ini. Saya pribadi jelas saya punya pandangan subjektif kepada Anies. Apakah pandangan subjektif bisa disalahkan? Boleh jadi pandangan subjektif pun benar gitu loh. Karena saya pun adalah warga Indonesia yang punya hak
berbicara, bersuara, menentukan pemimpin masa depan Indonesia setelah Presiden Jokowi, yang tentu semua juga menginginkan lebih baik daripada Presiden Jokowi, ya, lebih baik daripada Presiden Jokowi. Semua juga menginginkan hal tersebut, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya kira Nasdem Pak Surya Paloh sudah nggak bisa digoyang, artinya sudah sudah terlalu masuk ke dalam gitu loh. Dua perpaduan ini kan dari Pak Jokowi. Oke, jelas. Jadi Pak Surya Paloh secara lisannya dia mengatakan sama sekali nggak tersingkir terhadap apa yang Presiden Jokowi ucapkan itu. Ya, itu subjektif, sangat subjektif. Tapi Anda lupa, orang berpandangan subjektif buruk kepada seseorang yang punya pandangan subjektif itu warga Indonesia juga yang punya hak berbicara, bersuara, menentukan siapa yang pantas dan layak memimpin Indonesia. Yang punya pandangan subjektif itu adalah masyarakat Indonesia. Dan saya kira masyarakat Indonesia ketika punya pandangan subjektif kepada Anies Rashid Baswedan, itu punya alasan yang cukup kuat, bahkan sangat kuat. Kenapa? Kenapa masyarakat Indonesia sampai banyak yang tidak suka kepada Anies gitu loh. Saya kira Bapak Paloh ini tahu kenapa masyarakat kurang suka kepada Anies. Nasihat yang baik untuk Partai Golkar, mulutnya tapi nggak tahu hatinya. Mulutnya mengatakan nggak tersindir, tapi nggak tahu hatinya. Kemudian kita simak lagi satu video penegasan Nasdem Surya Paloh kepada Anies Baswedan. Lumpur sudah terlalu masuk ke dalam lumpur, jadi Nasdem dan Surya Palohnya akan sangat menikmati mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai presidennya nanti. Meskipun koalisinya kan masih belum jelas sampai detik ini sama siapa. Dan jelas Nasdem sendiri belum cukup untuk bisa mencalonkan Anies Rashid Baswedan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita nikmati perpolitikan Republik Indonesia. Apalagi nanti di Pilpres 2024 kita akan nikmati itu. Dia mulai menyadari bahwa Anies Baswedan banyak yang tidak suka. Memang benar, Anies sebagai warga Indonesia yang sama-sama punya hak mencalonkan sebagai presiden. Betul itu, nggak ada yang salah sebetulnya. Cuma Surya Paloh lupa dan tidak bertanya kenapa Anies Rashid Baswedan banyak orang yang tidak suka. Harusnya pertanyaannya ke sana. Ada apa? Siapa Anies? Bagaimana latar belakangnya? Dan saya kira Pak Surya juga tidak bodoh-bodoh amat. Pasti tahu alasan orang lain kemudian kurang suka kepada Anies Rashid Baswedan. Ya, saya kira pasti tahu lah, pasti paham, tahu. Gak mungkin tidak tahu. Itu pasti kalau dia mengatakan tidak tahu itu pura-pura saja. Dan satu lagi, memang benar, suka dan tidak suka itu urusan subjektif, bukan urusan objektif. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.